Begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, itu di Lukas 2. Ini perkataan malaikat. Jadi ketika Yesus datang ke muka bumi ini, ada satu sukacita yang malaikat sampaikan, ada kabar baik, dan ada 2 poin dikatakan di sini. Yang pertama, glory to God, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu yang kedua, damai sejahtera, peace. Itu kehendak Tuhan, saudara, damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepada Dia. Nanti kalau kita pelajari, tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Jadi harus punya iman. Dari mana iman itu? Alkitab juga berkata iman itu datang waktu kita mendengar Tuhan berbicara. Jadi ketika Bapak, Ibu, teman-teman datang di kebaktian, tidak sekedar suatu kewajiban, tapi untuk mendengar Tuhan berbicara. Dia bisa pakai hamba Tuhan yang sedang khotbah, dia bisa pakai musik yang sedang dimainkan, dia bisa pakai kata-kata dari pujian yang dinaikkan. Tapi poinnya adalah Tuhan berbicara. God speaks. Dan waktu dia berbicara, waktu kita tangkap itu, maka keputusan untuk percaya atau tidak itu ada pada kita. Waktu kita putuskan percaya, maka iman itu muncul. Nah, waktu iman itu muncul, kita perlu mengisi pikiran kita dengan perkataan Tuhan itu. Dan seringkali dibutuhkan confession, pengakuan dari apa yang kita percayai itu. Makanya di Roma 10 ayat 10 kalau kita pelajari, faith is believing and speaking. Iman itu kita percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita, lalu kita speak out. Kita ucapkan itu, kita akui itu. Nah, lewat iman itulah kita bisa berkenan kepada Tuhan. Karena selanjutnya iman itu butuh tindakan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tindakan itu harus didasari pada iman. Dan iman itu muncul karena Tuhan berbicara. Jadi urutannya seperti itu. Nah, Alkitab berkata di sini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang hidup menggunakan imannya. Bukan berarti kita nggak pakai otak kita. Tetap kita bekerja, tetap kita melakukan usaha kita, tetapi kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mendengar Dia berbicara, dan kita menanggapi apa yang Dia sampaikan kepada kita. Itu iman. Kalau kita lakukan hal itu, ini kehendak Tuhan. Damai sejahtera di bumi, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di gereja tempat kita berbakti, dalam kehidupan kita. Kalau memang kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita berkenan kepada Dia. Situasi boleh sama, tetapi kebersamaan kita dengan Tuhan lewat hubungan kita dengan Dia membuat sikap kita beda. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca lebih lanjut, setiap kita merayakan Natal, maka kita perlu ingat bahwa tokoh utama dalam Natal itu adalah Kristus. Christmas, bukan yang lain. Sekalipun di luar sana ada tokoh lain yang mungkin lebih populer. Tidak salah, kita juga menikmati Christmas season itu. Tetapi kita perlu ingat dan perlu kita ajarkan terus kepada anak-anak kita bahwa Christmas is about Christ. Christmas, Natal itu adalah tentang Yesus yang datang ke dunia. Nah, kita akan lihat slide berikutnya, bagaimana ketika Paulus di usia rohani yang sudah sangat dewasa. Di 1 Timotius pasal 1,
Ini surat dia yang pertama kepada murid dia. Nah, kalau dia tulis surat kepada murid, artinya ini yang penting. Di surat yang pertama dia bilang begini, Kristus Yesus datang ke dunia, itu yang kita peringati sebagai hari Natal. Dia kasih tahu tujuannya itu apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Christmas is about Christ came to the world to save all sinners. Kristus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Paulus di usia rohani yang sudah sangat dewasa, dia bilang begini, di antara mereka itu, di antara orang-orang berdosa itu, aku yang paling berdosa. Saya selalu kalau baca ayat ini sudah sering saya dengar saudara. Pertama kali ada hamba Tuhan yang bagikan itu betul-betul membuka pikiran saya. Bagaimana orang yang menulis sebagian besar perjanjian baru. Orang yang pernah diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Orang yang pernah mati bangkit lagi. Orang yang mengalami banyak mujizat. Kok bisa bilang Kristus Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara orang-orang berdosa itu aku yang paling bejat, aku yang paling berdosa. Saudara, ternyata ini sebenarnya pertumbuhan rohani. Karena kalau kita baca di Alkitab, setidaknya dari usia rohaninya kita melihat Paulus itu menyampaikan pengertian dia tentang hal itu secara bertahap. Yang pertama waktu dia tulis di 1 Korintus 15 ayat 9, di slide berikutnya ini, dia katakan begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini orang yang menulis kepada jemaat di Korintus, ketika dia menegur jemaat di Korintus yang hidupnya kacau, ketika dia mengajarkan berbagai macam karunia rohani, ketika dia bilang bahwa aku mengucap syukur, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kalian semua. Dia bisa bilang, ya, coba slide sebelumnya tadi, ya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Di antara para rasul itu ada 12 rasul. Yudas sudah nggak ada, Yudas Iskariot diganti sama orang lain. Tapi dia bilang, aku juga termasuk rasul. Dan di antara mereka itu, aku yang paling hina. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Padahal dia menulis sebagian besar perjanjian baru. Lalu kalau kita baca, kita perhatikan, dia memang paling hina. Tapi dari antara semua rasul. Dan rasul itu jabatan yang paling tinggi. Kalau ada 5 jawatan, ya, maka rasul itu yang paling top. Karena rasul itu berarti dia sudah jadi penginjil, dia bisa juga mengajar, dia juga pernah menggembalakan, dan dia juga seorang nabi. Dan dia bisa menyampaikan firman Tuhan to the point, spesifik kepada orang-orang tertentu. Jadi dia bilang di antara para rasul itu, aku yang paling hina. Mungkin kalau diterjemahkan sekarang kira-kira di antara para pengerja di gereja, aku yang paling hina. Di antara para pendeta di gereja, di GBI misalnya, aku yang paling hina. Tapi tetap pendeta, bukan jemaat. Lalu ketika dia bertumbuh lebih jauh lagi, ya, akhirnya dia belajar. Ini kalau dicek di internet, ya, di Google, saudara bisa lihat tahun Paulus menulis surat Korintus yang pertama itu tahun berapa. Lalu kepada Efesus tahun berapa, kepada Timotius tahun berapa. Saudara akan melihat ini satu pertumbuhan rohani Paulus di tengah-tengah dia melayani Tuhan. Waktu dia tulis surat kepada jemaat di Efesus, ini kitab yang terkenal, bagaimana dia menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, bagaimana dia bilang bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga.
Lalu dia juga bilang tentang kasih Tuhan yang melampaui segala akal. Dia bilang begini di Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Di sini dia menyadari, dia ini bukan hanya yang paling hina di antara para rasul, tapi di antara orang-orang percaya, di antara jemaat gereja, dia yang paling hina. Di waktu semakin kenal Tuhan lebih jauh lagi, saudara, dia makin menyadari bahwa dia itu nothing. Dia yang paling hina. Dan waktu dia tulis surat kepada Timotius ini, 1 Timotius 1 ayat 15, dan dia tekankan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka yang berdosa itu, di antara para pendosa yang bejat itu, aku yang paling bejat. Aku yang paling berdosa. Ini bukan basa-basi ngomong ini, saudara. Ini orang yang makin ngerti bahwa by the grace of God, I am what I am. Itu ayat 10 ya, dari ayat 9 tadi. Dia lanjutkan sebenarnya, tapi karena kasih karunia Allah atau karena anugerahnya, aku ini seperti yang aku ada saat ini. Kita mungkin suka nyanyikan lagu itu ya, ku ada sebagaimana ku ada. Ya, I am here because of God's grace. Saudara pernah sadari itu? Ini rasul yang hebat. Di surat Timotius yang kedua, dia bilang bahwa dia sudah mencapai garis akhir. Ya, dia sudah menyelesaikan semua yang perlu. Ini menarik, saudara, karena sebenarnya faktanya tidak semua orang mencapai garis akhir seperti yang seharusnya. Ya, penilaian bisa beda-beda. Tapi saya melihat Paulus ini ya, seperti Abraham juga, seperti Yakub juga pada akhir hidupnya. Dia tahu, dia panggil anak-anaknya, dia urapi semua. Lalu dia tarik kaki dan dia meninggal. Tidak semua mencapai seperti ini, walaupun pelayanan mungkin besar. Tapi di sini Paulus mengajarkan satu prinsip bahwa dia bisa seperti ini, dia bisa melayani Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. Kalau dia bisa mencapai garis akhir, itu karena Tuhan. Ada hamba Tuhan dulu pernah ke Indonesia, ya, dia khotbah mengenai keselamatan, saudara. Waduh, itu sangat luar biasa. Sampai sekarang saya nggak lupa. Dia bilang gini, waktu nanti aku berjumpa dengan Tuhan, aku gak akan bilang, Lord, I made it. Tuhan, aku bisa, aku berhasil. Tapi dia akan bilang, Lord, you made it. Engkau yang berhasil. Ada bagian kita yang harus dikerjakan, saudara. Ada. Dan yang paling utama itu adalah kehendak bebas. Saudara pernah tahu prosesnya iman itu seperti apa? Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Ada dua hal, kasih karunia dan iman. Anugerah dan iman. Anugerah dari Tuhan. Tangan Tuhan yang terulur gitu. Ketika dia mati di kayu salib, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa. Supaya kita dibenarkan. Pernah camkan, renungkan ayat itu. Yesus tidak pernah mengenal dosa, tapi dia dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Dosa-dosa kita tuh disedot kepada dia, ditimpakan kepada dia, sehingga kita di pandangan Tuhan bersih. Bukan karena gak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi karena dosa itu dipindahkan kepada Yesus. Itu Alkitab yang berkata. Dan hamba Tuhan yang menyampaikan itu namanya Paulus. Menjelang akhir hidupnya, dia bisa bilang, aku yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Ini orang yang
paham betul bahwa itu Tuhan yang bekerja lewat dia. Di Filipi dia bilang, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Tuhan yang bekerja. Tapi kehendak bebas kita itu menentukan mau apa enggak. Waktu dia mati di kayu salib, Saudara Petrus berkata, penyakit kita yang ditanggung, ditaruh kepada dia. Jadi secara legal kita itu sebenarnya tidak perlu sakit. Legalitasnya. Walaupun faktanya belum tentu seperti itu. Tapi kebenarannya adalah semua penyakit kita itu ditimpakan kepada dia. Itu yang nulis Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu. Dan ketika Petrus mengutip itu, dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu semua kutuk digantung di kayu salib. Pernah pikir saudara, bagaimana Tuhan itu semuanya dia kerjakan. Bahkan dari sejak awal waktu manusia jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang. Mereka menyemat daun pohon ara. Tapi Tuhan lihat itu gak cukup. Dibuatin pakaian dari kulit binatang, kemudian dipakaikan kepada manusia itu. Dari sejak awal Tuhan sudah tunjukkan apa yang kita kerjakan gak bisa memenuhi standar dia. Tapi waktu dia mengulurkan tangan dia dalam bentuk anugerah atau grace, diperlukan tanggapan kita, yaitu iman menyambut tangan Tuhan itu. Makanya dikatakan oleh kasih karunia, oleh grace kamu diselamatkan oleh iman. Ada anugerah dari Tuhan, lalu ada iman, kita mengambil itu. Sementara iman itu sendiri bisa muncul ketika dia bicara kepada kita. Saudara pernah renungkan bahwa semuanya itu dari dia gitu. Nah kitanya mau nanggapi, mau percaya apa enggak. Itu pilihan. Ada dua penjahat di samping Yesus, yang satu memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau nanti datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Gak sempat ngapa-ngapain, cuma memutuskan untuk percaya. Bapak dan Ibu, saudara, saya juga punya kesempatan. Makanya kita melayani. Bukan supaya kita masuk surga, tapi karena kita sudah diselamatkan dan dia mau bekerja dalam hidup kita untuk menjangkau orang lain. Lalu setelah iman itu muncul, ada prosesnya. Ada perkataan yang perlu kita ucapkan, lalu ada tindakan iman. Salah satunya nanti kita akan kumpulkan persembahan ini dalam amplop, ya. Ini seperti orang Majus yang datang ketika mereka mendengar seorang raja telah lahir, mereka datang dari jauh, mereka cari. Mereka bawa rombongan yang besar sehingga satu kota itu gempar. Bukan 3 orang Majus, saudara, nggak ditulis di Alkitab. Memang mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Tapi itu satu rombongan besar sehingga satu kota gempar. Dan mereka bawa persembahan mereka yang terbaik. Dan mereka berikan kepada Yesus yang usianya waktu itu mungkin sudah bisa berjalan. Tapi di bawah 2 tahun. Nah, persembahan yang terbaik itu kita wakili dalam bentuk amplop yang memang disiapkan untuk hal itu. Berapa isinya? Bapak Ibu memutuskan sendiri, tidak ada satu aturan tertentu, tapi biar nanti kita bawa ke depan sebagai satu sikap hati kita, mensyukuri apa yang Dia telah buat dalam hidup kita. Ya, kita sudah mau mencapai akhir tahun, ya, dan ini saat-saat untuk banyak kita mungkin mengevaluasi, melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, Paulus itu, ini dia katakan ya, bahwa
dia yang paling berdosa. Pernah ingat cerita di Kisah Rasul? Waktu itu dia, namanya masih Saulus. Barnabas dan Saulus diutus untuk satu trip pelayanan, mission trip. Begitu sudah selesai, mereka kembali, mujizat luar biasa dahsyat sekali. Lalu di pasal berikutnya, Paulus bilang, yuk kita cek jemaat yang telah kita layani, kita kunjungi. Lalu Barnabas mau bawa keponakannya, Yohanes Markus. Tapi Paulus bilang, enggak, itu enggak militan itu. Itu anak mami itu. Ya. Masa kita lagi pelayanan tengah-tengah jalan dia pulang. Dan akibatnya Paulus dan Silas berbeda pendapat cukup keras. Walaupun sama-sama penuh Roh Kudus, sama-sama ada urapan Tuhan, tapi mereka tidak setuju dalam hal Yohanes Markus, akhirnya mereka pisah. Barnabas bawa Yohanes Markus, Paulus bawa Silas. Jadi menurut Paulus ini Yohanes Markus gak layak pelayanan ini. Tapi lama setelah itu, ya, ini kan surat 1 Timotius ya. Di 2 Timotius dia kirim pesan kepada Timotius, bawalah Markus kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara melihat ya, kita ini gak ada yang sempurna. Ada orang yang dianggap gak militan sama Paulus, keponakannya Barnabas. Lama setelah itu, orang ini ternyata punya pelayanan yang sangat besar. Dan bagi Paulus itu penting pelayanan Yohanes Markus. Dan akhirnya Paulus bilang, bawalah Markus kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, kita semua dalam pertumbuhan rohani. Ketika satu pelayanan itu ada, itu bukan karena 1-2 orang yang melakukan, saudara. Paulus jadi hamba Tuhan yang luar biasa, dia menulis sebagian besar perjanjian baru. Tapi kalau saudara baca, sebenarnya waktu dia tuh masih menganiaya jemaat Tuhan, ketika dia jaga pakaian orang-orang, sementara orang-orang Yahudi itu, mereka melempari Stefanus dengan batu, merajam dengan batu sampai mati. Itu di Kisah Rasul pasal 7, saudara bisa baca. Dan sementara Stefanus mati, dia berseru, ya Tuhan, terimalah rohku. Lalu dia berseru, ampuni Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia mati. Kalimat berikutnya, Saulus juga setuju Stefanus dilempar batu sampai mati. Habis itu cuma satu pasal. Pasal berikutnya, judulnya Saulus bertobat. Jadi Saulus bisa bertobat. Pertama-tama jemaat Tuhan mendoakannya. Salah satunya adalah Stefanus. Yang ketika dia doa syafaat, dia mati karena dilempar batu oleh orang-orang yang gak suka sama dia. Gak suka dengan pemberitaan Injil yang dia sampaikan. Dan di antara orang-orang itu ada Saulus. Saya suka bayangkan ya kalau saya baca bagian itu, kira-kira gimana ya waktu Saulus mati, ketemu Tuhan di surga, dia mungkin tersungkur di hadapan Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan, Stefanus mana Tuhan? Aku waktu itu jagain pakaian orang-orang yang lempari dia dengan batu. Mana Tuhan? Lalu Stefanus muncul, Saulus, mungkin menurut saya nih, Paulus nggak berani menatapnya. Mungkin dia tersungkur, dia peluk kaki Stefanus. Dan dia bilang, engkau yang berdoa buat aku. Lalu kalau saudara baca lagi lebih lanjut, ada murid Tuhan namanya Ananias. Bukan Ananias dan Safira, ini Ananias yang lain, murid Tuhan. Dia sedang berdoa, dapat vision, dapat penglihatan. Dan Tuhan bilang begini, Ananias pergi ke jalan lurus. Di situ ada satu orang namanya Saulus.
Dia sedang berdoa dan dia melihat kamu datang tumpang tangan atas dia dan dia bisa melihat kembali karena saat ini dia buta. Lalu Ananias bilang, Tuhan ini bukan orang sembarangan Tuhan. Saudara bayangkan orang paling bejat yang menganiaya umat Tuhan kira-kira siapa gitu. Mungkin seperti itu. Tapi Tuhan bilang, ini alat pilihan bagiku. Nah, diperlukan ada orang-orang yang seperti Ananias. Logikanya bilang gak mungkin Tuhan. Tapi dia tangkap suara Tuhan. Dan dia datang, dia tumpang tangan kepada Saulus. Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu telah mengutus aku kepadamu. Supaya engkau bisa penuh dengan Roh Kudus dan kau bisa melihat kembali. Langsung dia bisa melihat dan dia dibaptis dan dia penuh Roh Kudus. Ada Stefanus, ada Ananias. Lalu Saulus yang kemudian jadi Paulus, dia berusaha untuk melayani. Dia bilang, ternyata dulu saya salah pelayanan itu. Ternyata saya menganiaya jemaat Tuhan. Dan akhirnya ketika dia berusaha untuk melayani, orang-orang nolak dia. Karena orang ini dulu penganiaya jemaat Tuhan. Lalu Tuhan pakai Barnabas memberikan rekomendasi. Ini loh, orang ini memang bertemu buat kenal Tuhan. Barnabas tuh membuka pintu pelayanan buat Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ada Stefanus, ada Ananias, ada Barnabas. Masing-masing punya andil. Dulu ada hamba Tuhan di Indonesia, gak bisa bahasa Inggris. Dan suatu ketika dia datang di satu acara KKR, hamba Tuhan yang gede sekali, terkenal. Hamba Tuhan yang besar ini memang lancar bahasa Inggris. Sering pelayanan ke luar negeri. Jadi waktu hamba Tuhan yang masih muda ini yang gak bisa bahasa Inggris datang untuk hadir di acara KKR hamba Tuhan yang senior ini, dia datang terlambat. Mestinya dari kemarin atau sebelumnya dia baru datang itu saat itu. Dan ditegur sama hamba Tuhan senior ini. Kamu kenapa gak datang kemarin? Dimarahin pakai bahasa Inggris karena ada hamba Tuhan lain dari Amerika waktu itu. Sementara yang dimarahin gak ngerti, bengong gitu aja. Lalu dia bilang sama temennya, kowe ngerti? Enggak, kodo saya juga gak ngerti katanya. Kira-kira kayak begitulah ya. Ya, saya masih ingat mimiknya waktu cerita kayak gitu. Terus mereka tertawa, mentertawakan bagaimana mereka gak bisa bahasa Inggris. Tapi dalam hati dia selanjutnya punya satu kerinduan, saya mesti bisa bahasa Inggris. Singkat cerita dia mulai lancar bahasa Inggris. Tapi dia punya rasa akar pahit kepada hamba Tuhan senior itu yang pernah negur dia. Dan satu ketika dia dari luar kota, dia mampir di kota tempat hamba Tuhan senior itu tinggal. Lalu Tuhan ngomong sama dia, kamu mampir? Dia bilang enggak, kamu mampir. Enggak, ayo mampir. Hamba Tuhan masih rendah hati gitu. Dia datang mampir, terus mereka punya hubungan lagi. Lalu hamba Tuhan bilang begini, aku nih diundang untuk bicara di Malaysia kalau nggak salah, pokoknya luar negeri. Tapi aku nggak bisa. Dan aku ingat kamu kayaknya bisa. Dan hamba Tuhan ini bilang apa? Sejak saat itu pintu pelayanan internasional terbuka buat saya. Lewat siapa? Lewat hamba Tuhan yang pernah marahin dia pakai bahasa Inggris dan dia nggak ngerti. Saudara, nggak ada di antara kita yang hebat. Semua Tuhan pakai. Kadang-kadang kita beda doktrin, beda sedikit. Tapi jangan pernah lupa bahwa yang sempurna hanya Yesus. Dan dia pakai banyak orang untuk membuat kita bisa melayani dia. Pelayanan ini ada saudara karena Tuhan pakai banyak orang. Dulu namanya koordinator ibadah. Dulu ada Pak Pri, ya sudah bersama Tuhan. Lalu ada Pak Heru, juga ada Pak Ivan, ya banyak Tuhan pakai. Juga Pak Dharma tentunya.
Nah, sebelum ada pelayanan ini ada orang lain lagi. Di mana kita seperti magang di pelayanan. Orang itu mungkin satu dan lain hal bisa aja nggak sependapat dengan kita. Tapi jangan pernah lupakan bahwa dia juga ditebus oleh darah Yesus. Saudara, saya punya konflik dengan satu orang hamba Tuhan senior. Gak ada masalah sih buat saya. Cuma kayaknya waktu itu karena kami ada beberapa hal ya gak enak. Hari ini dia punya pelayanan gede sekali, saudara. Tapi saya ingat ya, ketika saya di satu saat sekian tahun yang lalu, dimana kalau ibadah raya hari Minggu itu penjadwalan dari pusat langsung dibawa Pak Niko. Langsung dibawa Pak Niko. Dan kalau saudara mau masuk situ, itu panjang jalannya. Ada audisi dan sebagainya, tapi harus ada yang mengajukan. Dan saya bisa masuk ibadah raya karena hamba Tuhan itu yang merekomendasikan saya. Kalau dia kasih saya jadwal banyak, keliling terus. Walaupun sekarang dia sudah di wadah yang berbeda. Sudah gak sama-sama lagi. Mungkin seperti Barnabas dan Saulus. Beda pendapat. Mungkin karena usia rohaninya saat itu membuat mereka membuat keputusan yang mungkin belum tentu nyaman bagi orang lain. Tapi jangan pernah lupa, mereka masing-masing ditebus oleh darah Yesus. Saudara, waktu saya mengerti ini, ya, sebenarnya memang itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa kenal Tuhan, bisa melayani. Tuhan pakai guru SD yang menurut saya hebat. Karena dari kelas 1, saya satu guru ngajar semua mata pelajaran. Kelas 2, satu guru ngajar semua mata pelajaran. Kelas 3 sampai kelas 6, satu guru ngajar semua pelajaran. Zaman itu, kalau sekarang mungkin beda ya. Lalu waktu SMP ada guru bahasa Inggris, ada guru fisika, matematik, beda-beda. Ada satu guru fisika dan guru matematik di SMP yang sangat berkesan buat saya. Sehingga saya sangat menyukai kedua mata pelajaran itu. Dan nilai-nilai saya selalu bagus. Waktu saya SMA negeri, kacau sebenarnya sistemnya. Tapi karena di SMP saya kuat diajar, hasilnya bagus. Lalu saya masuk kuliah perguruan tinggi, saya kuat di dua mata kuliah itu, saudara. Padahal guru yang ngajar saya, guru SMP, tetap aja di situ ngajar saya. Semakin saya ngerti hal ini, saudara, saya gak bisa lupakan orang-orang yang dulu Tuhan pakai mengajar saya. Slide berikutnya, saudara. Ya. Slide terakhir ini. Ya. Nanti kita akan berdoa keluarga demi keluarga. Ya. Gak bisa maju ke depan, tapi saudara yang dekat mungkin bisa pegangan tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Ada satu kalimat di Yosua 24 ayat 15b. Ketika Yosua berkata, kalian pilih mau beribadah kepada siapa. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan yang dibuat oleh kepala keluarga. Kalau saudara hadir di sini, saudara seorang suami, ini keputusan saudara. Bukan istri saudara. Bukan anak saudara. Tapi kalau saudara seorang istri dan suami saudara masih tersesat di mana misalnya. Alkitab berkata, istri itu menguduskan suaminya. Kalau saudara seorang anak, orang tua saudara belum bertobat, saudara menjadi wakil Tuhan untuk mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Dan nanti ada saatnya mereka akan kenal Tuhan. Tapi keputusan untuk beribadah kepada Tuhan itu ada pada kita masing-masing.